Pemirsa, selain harta jumbo Rafael Alun Trisambodo, ulah Mario Dandi Satrio anak Rafael juga mendapat sorotan publik. Mario kerap bertingkah pongah di media sosial. Sebagai anak pejabat pajak, Mario yang baru berusia 20 tahun itu sering memamerkan barang-barang mewah seperti mobil Jeep Rubicon hingga aksinya menunggangi motor gede Harley Davidson. Lalu sebenarnya apa yang mendorong Mario Dandi Satrio bertingkah hedonis seperti itu? Bagaimana kira-kira gambaran lingkaran pergaulan Mario sehari-hari? Dan untuk membahas ini, Kabar Pagi sudah menghadirkan Rahmi Setiawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Rahmi. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di Kabar Pagi. Selamat pagi Mas Lendro dan Mbak Ebony, apa suara saya terdengar? Terdengar jelas Mbak Rahmi. Mbak Rahmi mungkin bisa dijelaskan, ini sudah memantau bagaimana kasus Mario Dani ya Mbak, dan anak pejabat dari yang menjadi tersangka penganiayaan ini. Tapi kan kita tidak membahas kasus kriminal ini Mbak. Nah, kita ingin mencoba melihat dari sisi ini kenapa Mario Dani Satrio ini umurnya masih 20 tahun tapi gaya hidupnya sudah hedon ditampilkan lagi di media sosial. Dan ini juga apa kira-kira yang mendorong Mario Dani bisa bersikap seperti itu, Mbak Rahmi? Ya, siap. Ketika kita bicara apa itu hedonis ya, bahwa bagaimana hedonis itu adalah sebuah konsep diri yang berupa kesenangan yang pada akhirnya melakukan pola perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang itu mempunyai sebuah kelebihan. Dalam hal ini adalah karena memiliki harta yang melimpah dan itu menjadi sebuah kebanggaan, identitas diri yang ingin ditunjukkan oleh Mario bahwa dia akan lebih percaya diri dengan harta yang dimilikinya. Sehingga akhirnya muncullah pola perilaku hedon. Yang dengan adanya, kalau kita bicara hedonis itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa dia berperilaku secara hedon. Ada faktor internal yang tadi saya katakan lebih kepada bagaimana konsep diri, memandang konsep diri dia dengan adanya suatu rasa nyaman ketika dia berada pada posisi menunjukkan bahwa seseorang itu berasal dari kelas status sosial atas. Dan kita kemudian selain itu adalah faktor kebudayaan yang dimana ada nilai budaya yang bahwa materialistis itu lebih penting dalam dirinya sehingga tadi identitasnya terbentuk, percaya dirinya lebih terbentuk. Seperti yang dikatakan kita banyakin ya, Mario saat ini lagi tren, dan mengapa itu dilakukan juga media sosial itu sebagai sarana dalam dia menunjukkan eksistensi dirinya, bahwa untuk agar cepat secara popularitas itu terbangun. Tadi saya katakan bahwa itulah yang menyebabkan mengapa si Mario ini menjadi sesuatu gaya hidup hedonis yang dimana dia merasa bahwa dengan gaya hidup tersebut dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan punya satu nilai dalam dirinya. Seperti itu dari faktor internal yang membuat mengapa dia hedonis. Kemudian dari faktor eksternal mungkin yang bisa menyebabkan mengapa hal ini terjadi pada Mario. Bisa karena faktor keluarga di mana pola asuh juga yang menunjukkan bahwa Mario dengan apapun fasilitas yang diberikan itu menunjukkan kemudahan dalam dia menjalankan proses kehidupannya dan membuat terus kemudian pertemanan. Dia merasa dengan gaya hidup yang seperti ini akan membuat banyak teman maupun apa yang diinginkan menjadi sebuah keinginan itu akan terwujud dengan faktor-faktor yang dimilikinya. Nilai materialistis ini yang menjadi pedoman dalam dia berperilaku gaya hidup yang mewah, yang menyenangkan, yang membuat ini merasa titik nyaman. Dan ditunjukkan melalui media sosial itu untuk tadi supaya bagaimana menunjukkan identitas dirinya, popularitas dengan apa yang dimiliki. Menunjukkan bahwa berasal juga dari dia kelas status atas dan bahwa gini loh gaya hidup seorang yang memiliki kemewahan. Baik, Mbak Rahmi tadi menyebut soal faktor eksternal, salah satunya pergaulan atau pertemanan. Nah, sebenarnya apa pengaruh atau adakah pengaruh circle pergaulan dari Mario Dandi terhadap perilaku dia yang suka pamer, kelihatan hedon? Nah, kira-kira circle pergaulan seperti apa, Mbak? Ya,
Tadi yang saya katakan ketika pertemanan itu menjadi suatu sistem di mana proses belajar dari lingkungan yang mungkin lingkungan mengharuskan seseorang itu untuk berperilaku seperti hal tersebut. Bisa terjadi pertemanan itu dinilai oleh sebuah nilai yang dalam bentuk tadi materialistis. Sehingga ada pertemanan yang dimana karena adanya timbal balik. Kalau kita bicara proses dalam interaksi pergaulan sosial, pasti ada timbal balik dalam proses interaksi dalam sebuah pertemanan tersebut. Nah, si Mario ini akan merasa dia punya power lebih ketika dia memiliki tadi nilai-nilai berharga, maksudnya mobil mewah, kemudian motor mewah yang kemudian menunjukkan bahwa identitas diri dia, konsep diri dia berasal dari kalangan atas. Sehingga akan lebih mudah dia dalam mencari pertemanan dan akan lebih mudah dalam mencari dukungan, bahkan bisa menjadi popularitas dia menjadi lebih meningkat dengan faktor lingkungan di sekitar dia yang mendukung. Seperti itu. Jadi eksistensi dia bisa terbentuk karena dukungan dari teman-temannya. Baik. Nah, Mbak Rami, ini yang menarik mungkin apakah perilaku yang ditujukan oleh Mario Dandi ini juga menunjukkan bagaimana sikap dari anak-anak pejabat lainnya di Indonesia nih, Mbak? Tergantung sebenarnya dari pola asuh. Tidak semua anak-anak pejabat yang melakukan perilaku hedonis. Tergantung dari pola asuh bagaimana orang tua yang menerapkan dalam sistem nilai-nilai proses interaksi kepada masyarakat, kemudian bagaimana adanya komunikasi keluarga di lingkungan yang terbangun sehingga ada nilai-nilai kesederhanaan mungkin yang diterapkan oleh orang tua yang dimana bahwa sebuah nilai material itu tidak menjadi suatu hal yang utama dalam proses menjalani sebuah kehidupan. Jadi kalau kita menganalogikan bahwa apakah semua anak pejabat bersifat hedonis, memang sebagian besar, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang justru humble, yang dimana tidak menunjukkan bahwa identitasnya akan terungkap bahwa dia seorang pejabat. Jadi memang balik lagi tergantung bagaimana pola asuh dan bagaimana sistem komunikasi dalam keluarga itu dibangun. Baik, Mbak Rahmi, kalau kita lihat perilaku Dandi ini kan hedonis, kemudian juga merasa memiliki power. Nah, kira-kira pola asuh seperti apa yang bisa membentuk perilaku itu? Tapi sesaat lagi Mbak Rahmi kita jawab usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa.